Tapi kalau engkau berpaling padaku bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Capek tuh. Anda punya masalah, terima dengan sabar. Alhamdulillah, Allah ujikan pada Anda, tidak pada yang lain. Lantas minta solusinya dalam shalah. Wassalah. Dihadapkan di pandangan kita ada orang yang wafat, kita dengar. Dan besok lusa kata Allah kita yang pulang. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, ilmu tidak akan pernah memberikan kepada kita pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. La a'budu ma ta'budun wa la antum Tabat yada bilahi wa tab ma auna sallu ala khairil anam al-Mustafa tabari tamam. Baik, pada kali ini sudah lumayan agak lama nih tidak melihat konten-konten reaction dakwah di medsos gitu. Baik, pada kali ini kita tidak sidang dulu, tidak dis dulu, melainkan kita reaction dakwah gitu. Sebentar lagi kan sudah bulan Ramadan, jadi mungkin ada sedikit mood booster lagi untuk menambah keimanan kita, untuk menambah mood booster keimanan serta menguatkan gitu, agar tidak down banget ya kan. Baik, pada kali ini langsung saja kita ke videonya. Engkau kerjakan ibadah karena aku jadikan kecil Satu ada hidayah nih. untukmu mudah. Tapi kalau engkau berpaling padaku bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Capek tuh. 24 jam capek, cuma putar. Berangkat kerja, berangkat gelap, pulang gelap, cuma tidur, balik lagi nulis ini. Capek sekali. Begitu dapat sakit. Sholat gak sempet, tahajud gak bisa, baca Quran gak ada. Aku tundukkan engkau capek dalam urusan dunia, dan engkau tidak akan mendapatkan dari rezeki itu, tidak akan mendapatkan apapun dari rezeki itu kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Dan jika Anda punya masalah dalam kehidupan, terima dengan sabar masalah itu. Jangan mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan persoalan, hanya menambah beban. Anda punya masalah, terima dengan sabar. Alhamdulillah, Allah ujikan pada Anda, tidak pada yang lain. Lantas minta solusinya dalam shalah. Wassalah. Sekarang lihat rahasianya. Saya lambatkan sedikit. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 649. Hadisnya qudsi di Abu Daud, nomor hadis 649. Hadisnya hadis qudsi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saya tuntaskan dulu masalah ini, perhatikan kalimatnya, saya percepat. Langsung ke ujung hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Jika seorang hamba dalam salatnya berkata kemudian, "Iyyaka na'budu," ya Allah, sekarang kami menyembahmu, salat hanya kepadamu. "Wa iyyaka nasta'in," dan sekarang kami punya persoalan dalam hidup, ya Allah, kami hanya mohonkan solusinya darimu. Lihat jawabannya. Qala Allahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan langsung menjawab kalimat itu. Jadi ketika Anda dalam salat mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kalimat itu langsung dijawab oleh Allah. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, dan untuk hambaku kalau benar salatnya sampai detik ini, masalah apapun yang dia minta, aku akan kabulkan sekarang. Apapun yang dia minta, aku akan kabulkan sekarang. Saya mau tanya kepada Anda, saat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Gak ada ruku, gak ada sujud, berdiri. Tadi Nabi Zakaria minta saat berdiri atau ruku? Berdiri. Anda bayangkan, Nabi Zakaria berdiri minta kepada Allah, dikabulkan.
umatnya Nabi Muhammad SAW belum sholat sudah ditunggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau minta apa? Nyentuh banget ya Allah. Insyaallah. Oke, lanjut ya. Dan satu saat kata Allah, dunia ini pun bahkan akan kita tinggalkan. Dihadapkan di pandangan kita ada orang yang wafat kita dengar, bahkan kita lihat, bahkan kita sholatkan, bahkan kita antarkan ke kuburnya. Dan besok lusa kata Allah kita yang pulang. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, ilmu tidak akan pernah memberikan kepada kita pertolongan menjadi bekal yang terbaik saat meninggalkan dunia ini. Karena itulah Nabi mengingatkan, setiap tempat punya bekalnya masing-masing. Apa ya? Kalau udah lihat apa atau ceramahnya Ustadz Adi Hidayat ini serasa persoalan hidup tuh ada semua gitu loh. Ada pasti ada solusinya. Entah itu berapapun bagi masalahnya. Karena setiap masalah ada solusi. Setiap problem ada solusi. Karena Allah tidak mungkin membuat hambanya sengsara kalau dia mampu. Kalau dia mampu, pasti Allah berikan problem atau solusi yang dia mampu. Tidak mungkin Allah memberikan problem atau solusi kepada makhluknya, sedangkan makhluknya itu tidak mampu, nggak mungkin gitu. Ya, lanjut. Catat baik-baik ya, siapapun yang serius mendekat kepada Allah, pun yang menjauh dari Allah pasti sengsara. Ini kunci dan rumus kehidupan pertama. Kalau teman-teman kehidupan ini banyak kegelisahannya, banyak resahnya, banyak sedihnya, banyak galaunya, banyak putus asanya, dipendam dalam perasaannya, jangan salahkan rasa itu, tapi salahkan kedekatan teman-teman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi ini teman-teman mendapatkan semua kegelisahan dalam hidup bukan karena kurangnya amal baik teman-teman, tapi karena kurangnya melibatkan Allah dalam kehidupan teman-teman. No comment. Asli. Akan ada satu masa dalam hidup setiap hamba merasakan satu persoalan yang seakan-akan beban berat yang dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapapun itu, kalau ada yang sedang merasakan itu, yakinlah kata Allah, pada saat itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu yang istimewa yang belum pernah diraih. Sadar nggak sih, ketenangan hidupmu yang hilang hari ini itu bermula dari hilangnya ketenangan saat kamu sholat. Sholatmu cepat sekali, seakan ada hal yang lebih menyenangkan darinya. Tenangkan dulu sholatmu, nanti Allah tenangkan hidupmu. Kamu ini banyak masalah bukan? Hei, ingat kamu akan wafat. Ingat kamu akan meninggal. Sekarang pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya luas. Saat pulang ingat, saat meninggal di bawah tidak itu. Pakaian cuma 2 helai kain kafan, tidak ada kantongnya. Dibawa ke alam kubur dunia tidak ada yang ikut. Zikir, ingat. Eling, ingat kata Allah. Yang hanya bisa dibawa amal saleh. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Dikumpulkan harta paling banyaknya untuk membangun rumahnya yang mewah, kendaraannya yang banyak. Terus mohon maaf ya, tempat kerja gedung yang tinggi pencakar langit yang dia saat masuk pertama kali dia selfie di situ.
dia abadikan, dia katakan aku diterima kerja di sini, itu ditinggalkan, dia nggak peduli, dia keluar. Di baru gempa kecil, Anda sudah nggak peduli dengan dunia, dan sudah nggak sadar teman, nggak ada yang ngajak teman, keluar aja semua. Bagaimana ketika yang dihadirkan 74 skala Richter, semua naik ke atas. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Anda sudah nggak ada pusing lagi, mikirkan dunia nggak ada, selesai, selesai Anda. Di Allah tuh cuma kadang tegur kita dengan skala kecil. Kita ingat nggak itu sama Tuhan? Kita ini wafat. Ini seperti bencana pada waktu yang kemarin itu di mana ya, Turki ya kayaknya ya. Setelah kita mengatakan itu, kamu keluar loh, tinggalkan. Yang paling berharga itu diri kita, amal kita. Kalau pulang nggak ada amal, apa yang mau kita bawa? Bangga mengatakan ringan, Firdaus, apa amalan antum? Antum itu cuma ringan di lisan aja. Firdaus, surga, amalan Anda apa? Lihat mata Anda di cermin yang penuh dengan dosa. Tatap wajah Anda yang penuh dengan dosa. Tatap lisan kita yang banyak maksiat. Tatap tangan kita yang pernah berbuat buruk. Tatap kaki kita yang melangkah pada maksiat. Apakah layak antum jadi ahli surga? Bangga mengatakan Lewat lagi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Baik, sebelum saya menutupi pada kali ini, aku hanya memberi pesan dan sedikit informasi aja ya kepada kalian semua, bahwa apa yang aku buat konten ini bukan aku layaknya orang soleh, dan bukan aku layaknya sebagai pendakwah atau penceramah, tetapi kita hanya sama-sama ingin menjadi lebih baik gitu. Karena kalau kalian tidak menyupport orang lain menjadi baik, walaupun itu prosesnya sangat lama, berarti kalian sama saja mendukung orang itu terus menjadi jahat gitu. Tapi kalau kalian mendukung dan menyupport, meskipun itu sangat lama, karena proses hijrah dan keistiqomahan itu sangat susah gitu, apalagi zaman sekarang gitu. Ya kalian tahu sendirilah bagaimana lika-liku seorang pemuda, bukan hanya aku, melainkan orang banyak di luar sana yang lika-liku dalam kehidupan, persoalan. Lalu mungkin circle yang kurang berpendapat dalam lingkungan keislaman gitu. Susah bagi mereka untuk berada di titik yang dimana mereka dekat sama Allah gitu. Jadi aku bikin konten ini supaya sama-sama belajar, semua sama-sama mengingatkan. Jadi kalian kalau punya saran silahkan komen di bawah. Karena di sini aku cuma sekedar hanya ikhlas men-share saja, sama-sama kita belajar agama. Karena ya aku belum bisa untuk sharing kepada semua orang, karena juga ilmuku belum mampu juga, karena juga pengetahuanku masih dasar banget dibandingkan orang lain di luar sana yang pendakwa-pendakwa muda seperti Husain, Agam, dan lain sebagainya gitu. Ya aku hanya bisa seperti ini, aku hanya bisa scroll TikTok, melihat dakwah guru dan kita, entah itu Ustadz Abdul Somad, entah itu Ustadz Adi Hidayat, entah itu Ustadz Hanan Antaki, dan lain sebagainya gitu. Karena kita sama-sama belajar. Kalau bukan kita, ya siapa lagi gitu? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Untuk pendosa seperti kita itu paham gitu kalau harus menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu. Baik, mungkin sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.